Nanti agak unik tadi bekas digigit. Iya, enggak. Soalnya gini terus. Gigit biawak kayaknya. Yoskai. Fashion page. Yang fashion page tuh ini Trax ya. Trax. Terus zaman dulu Soap Magazine. Soap pernah. Soap Magazine juga. Terus Gadis ya saya mungkin. Gadis pernah? Iya. Ini. Gadis pernah kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah Seventeen ya kayaknya. Seventeen. Apa lo bikin motif yang sekarang ini? Emang lo udah kepikiran? Lo harus gabungin nih antara musik, fashion. Udah kepikiran dari awal? Iya. Emang lo udah pikirin? Memang gue konsepin seperti itu karena gue mikirnya gini. Tanggung. Tanggung juga. Ya gue juga bikin baju kan. Gue juga nggak mau setengah-setengah juga di sini gitu. Jadi kebetulan pas memang ya bini gue desainer juga kan. Kebetulan juga. Terus Tanggungnya. gue pikir kalau ngeband dari baju-baju yang sama-sama itu aja kan udah banyak lah ya. Terus udah gitu nggak ada ciri khas juga. Gue pikir gue harus ada ciri khas nih kayak gimana. Gue pikirin ya itu. Akhirnya untuk sementara ini ya masih ya uniform itu yang lebih ngegampangin Ya, gue untuk nyatuin gue Edo Dodi yang udah istilahnya notabene gue udah sama Dodi kan udah jarang ketemu ya. Nggak tahu deh bajunya sekarang kayak gimana. Si Edo juga koleksi bajunya juga gue nggak tau kayak gimana kan. Kadang-kadang Edo kayaknya lebih hipster kayak keduduran sama gini. Kurang Ya, cocok kali. gitu. Iya, suka kera bajunya tahu kan ya, suka lebar. Jadi untuk tiba pakai baju guru madrasah Tiba-tiba untuk guru PKK. nyatuinnya susah soalnya. Kalau kayak gitu kan nyatuinnya susah buat biar bisa nih. itu alasannya juga. Susah soalnya kalau misalkan gayanya Edo kan sekarang gimana? Ya udah bikin aja uniform jadi seragamin aja sekalian. Dan sekarang gitu. gini, mereka semua kan udah lain sama dulu. Mereka kan udah bukan teenager lagi. Jadi kalau fashion tuh udah lebih mentingin kenyamanan. Itu kenapa di desainnya lebih simpel kayak kemeja, Tapi nggak t-shirt. menutup kemungkinan anak muda suka juga. Iya, cuman maksud gua itu dia sekarang fashion anak muda pun cenderung ke apa yang enak dipakai, lain sama dulu. Jadi anak muda sekarang tuh lu perhatiin deh, pasti maunya pakai baju yang nyaman-nyaman. Simple. Udah nggak ribet gitu. Dan karena kan orang suka mikir gini, kalau rocker pakai jaket kulit, gua nanya sama dia, lu sebenarnya nyaman nggak sih pakai jaket kulit? Gue nanya dia, kata dia panas punya, ketekuk sikut gue sakit. Gitu ya? Gitu ya sih? Jadi sebenarnya paku-paku gitu terus jadi kadang-kadang kan sebenarnya tuh gak nyaman buat dia gitu. Tapi karena pikir tuntutan fashion. jadi sekarang gue pengen tetap fashion tapi dia nyaman pakai mereka semua ini gitu. Kayak sini. Terus berarti lo satu album nanti tuh tapi pikir nggak lo buat lo exhibition pameran segala macam itu dari lo apa lo udah rencanain lo nih bikin desain ini sih ntar gue pas lagi nih Biasanya gue kalau bikin desain tuh instan sih. Jadi tiba-tiba denger lagu dulu atau tiba-tiba gue lagi ada ide gitu. main sama anjing gue, tiba-tiba gue baru kepikiran. Dan biasanya tuh udah mendekati momen deadline. Suka tiba-tiba baru dapet ide. Untuk pameran ya nggak tahu lah nanti. Belum ya. Emang kita nggak pernah kayak gitu ya. Kita nggak pernah muluk-muluk. Nggak pernah ikut fashion show gitu nggak pernah. Jadi kita lebih kayak kita bikin apa yang kita suka. Kalau tiba-tiba itu attractable ya bagus. Tapi kalau enggak emang bukan harapannya muluk-muluk. Ya kalau ada ekspektasi tapi tetap lo ekspektasi mah ada lah ya. Tapi lo yang lo pengenin apa nih di desain fashion ini yang lo sejauh ini progresnya sampai mana, terus lo pengen seperti apa itu untuk kedepannya? Apa di motif? Iya. nggak di mana Di aja. mana aja. Di kerjaan. Apa lo pengen bikin, lo punya brand sendiri juga? Iya. Ya. Ada juga. Tapi kalau gue tuh sebenarnya sambil jalan nih, nggak pernah planning, nggak sama sekali nggak pernah planning. Gue nggak pernah planning next gue harus begini, nggak. Makanya sampai detik ini walaupun gue ditawarin sempat ditawarin bikin butik, dia tahun kerja sama gini atau tiba-tiba fashion show di luar negeri atau gue Pernah tuh ya? Iya, tapi gue nggak pernah ambil karena gue ngerasa yang bisa gue kerjain itu sekarang udah begini dan itu pun gue udah nggak bisa megang. Kalau gue harus maksain lebih berat daripada apa yang sekarang gue kerjain, gue
gue jujur aja gue anjing itu kayak anak-anak gue, apalagi anak-anak gue gitu. Banyak yang harus Dan ditinggalin jadi kayak gue segala dengan macam. 11 anjing punya 2 anak, gue pengen waktu gue udah buat mereka habis aja. buat mereka. Jadi Mumpung anak-anak juga Jadi masih pada gue kecil kan. ngerasa bukan, kadang-kadang orang tuh suka bilang ke gue gitu, klien gue, lo tuh gue kenalin sama social life kayak kok lo nggak approach dia sih, kalau nggak ngambil opportunity yang ada sih. Apa lo emang tipe-tipe suka emang di belakang layar apa gimana? Sejujurnya iya, makanya pas tadi Tony sempat bilang ini apa sih podcast, gue pikir oke rekaman, tapi pas sempat dikasih tahu ini video, gue sebenarnya agak jiper karena gue tuh kurang suka di video. Jadi tapi ini nyantai dari tadi. Ya karena kan lu orangnya. Kalau tiba-tiba lo, apakah benar? Gue langsung Waktu ini. zaman Ratu gonjang ganjing, dia Dikejar loh. antri tuh Dikejar. wartawan. Kalaupun dia bisa bayar karena apa cerita yang dari A Itu sampai dia. Z-nya itu dia tahu. Karena setiap dia pulang dari fitting apa kerjanya kan, wah tadi ini. Jadi gue juga tahu gitu ceritanya. Jadi dia tahu banyak hal semua. Jadi tapi gue nggak buka gitu ya. Gue pikir ya udahlah. Udah mau meleduk gitu. Tahu ceritanya. Cuman gue nggak pernah mau sampai gue harus kabur. Ngapain juga ngurusin? Iya, maksud gue kayak wartawan harus nungguin di. Gue sejujurnya gue nggak nyari itu sih. Gue nggak mau orang tuh fokus ke gue. Karena sebuah berita. Karena hal-hal yang bukan juga karena karya kita. gue nggak mau, dan lagi pula itu bukan gue tuh nggak seneng di bawah spotlight. Gue bukan penyimpan. Gue di zaman dulu bikinin Jupe BH dispenser gitu. Something yang viral gitu ya. Kalaupun misalnya gue di interview untuk sesuatu keviralan itu, gue biasa nolak karena Ya bukan. nggak tahu kenapa gue kurang nyaman. Ya tujuannya bukan itu. Gue tuh tampak pede, tapi sebenarnya gue tuh nggak sepede itu. Jadi kalau untuk gue duduk ditanya-tanya dan ditanya-tanya something, jadi itu kenapa gue cenderung nolak gitu. Biasanya kalaupun gue iyain, gue kenal dekat, misalnya kayak Tony ngasih tahu gue, Bayu ngasih tahu gue, atau misalnya tiba-tiba wartawannya gue tahu, gue pernah hangout sama dia, gue kenal, dan ternyata dia pernah manajerin si ini, dan gue kenal. Kalau kayak gitu gue nyaman. Cuman kalau totally orang random tuh gue agak. Biasanya kalau ada rekomendasi, oh ini, nah itu oke. Gue soalnya cenderung Tapi kalau suka sendirian. ngeblank banget, kita nggak tahu. Insecure. Enggak sih. Ya kalau dibilang introvert enggak juga ya, tapi lebih kayak nggak tahu kenapa gue kalau gue belum tahu crowdnya nih, gue tuh tiba-tiba suka diem aja di pojokan mana gitu. Makanya kayak tadi kan gue diem aja main gitar, tiba-tiba Tony lip dia manggil gue. Berarti lo ngebaca situasi dulu. Jadi kadang ada momen-momen yang gue nggak segampang Harus iya, itu harus open, enggak, gitu. nggak segampang itu open. Cuman kalau udah open, kalau udah seru gitu. Kayak sekarang. Ya, gitu loh Mang, Mama ngerti kan maksud aku Mang? Enak cuci. Enggak, gitu kan. Aduh deh, hampir sejam lo nih. Iya, sebenarnya menurut gua Hampir kurang 2 lama. jam. Iya benar nih. Sebenarnya Tony tuh harusnya di tengah-tengah kita, karena dia udah Udah, kita biarin. angkat anak. Balik lagi nih ke masalah fashion tadi kan. Lo juga suka gaya-gaya emang klasik kah, yang emang gaya-gaya klasik riba atau segala macam dari segi fashionnya dari? Gue tuh sebenarnya suka fashion yang Victorian. Victorian tuh kayak era-era gotik itu yang kayak kerahnya tinggi, kayak Edward Gorey. Bukan Dracula gitu. Bukan Dracula juga sih, cuman maksudnya gue suka fashion yang Dark gitu kan? enggak, gue suka fashion zaman Victorian, zaman kayak apa sih kayak siapa sih yang famous tuh kayak Marie Antoinette, tau gak sih? Ya nggak apa-apa. Pokoknya tahu kan. ya lo langsung nggak tahu, kita ulang ya. Iya. Marie Antoinette. Oh iya, terus? Ya. jadi gue tuh suka contohnya apa ya, kayak film-film tahun kalau era-era 1800-an gimana sih, yang bajunya pakai korset, ininya gitu, ini tahu ya, nggak? topi cowoknya gini. Ya, topi cowoknya, gue tinggi. suka itu. Ya langsung film-film patriot lah. Oh, oke, film patriot simpel ternyata. Tapi film patriot juga bisa, Hasanuddin juga bisa jadi patriot.
Jadi sebenarnya tuh era Edwardian itu era gotik itu gue suka. Dan itu tuh sebenarnya selalu dipakai di segala aliran musik. Kalau dari Kayak punk rock kan suka pakai kemeja yang Victorian yang tiba-tiba itu jadi emang kerah. kerahnya berdiri terus tiba-tiba lengannya gini ngebuka terus dibuka sampai sini. Johnny Rotten pernah. Johnny Rotten. pernah. Itu dari era itu. Devanian juga pernah. Ini. Itu dari era itu. Terus Tapi yakin historinya itu. emang itu historinya. Emang itu dari itu. Jadi Awal mulanya dari karena situ. fashion itu fashion di mana orang lagi ribet-ribetnya. Cewek pakai baju aja harus ada korsetnya, ntar harus ada celana gini. Formal banget. Ntar tiba-tiba stocking dia biar nggak turun ditahan garter. Itu kan akhirnya semua dipakai di era punk rock. Mereka pakai Yang garter buat garter itu nahan loh. stocking, cewek-ceweknya iya, pada betul. pakai korset cuman nggak pakai BH, juga pakai t-shirt. Itu kan era itu. Baju apa kaosnya dipotong segala macam. Yang di sini kan kaos potongan terus. Maksudnya leg bong. Kenapa lo jadi leg bong? Kenapa lo jadi bahas leg bong sama crop tapi top? yang gue ini nih apa? Yang era kerah ini nih. Gue pikir emang ya orang. Ntar lo gue kasih tau deh biar lo bisa gingki-gingkian sama bini lo. Pokoknya korset yang ketat gini, pinggang kecil, lo pakai garter. Ya kan? Kayak ini Nancy Nancy, kan itu. Atau lagi nih yang paling simpel. Lo tau kan zaman dulu jaket-jaket atau sepatu boots nih, kan orang mikir tuh dari sepatu boots yang diikat Yoshi gini nih. Yoshi Lah, gitu dari Marie Antoinette. Lah, tuh jangan kalau zaman di dukun. Ya pokoknya ini kan Udah diikat. didukun sih. Iya, pokoknya sesuatu yang siapa tadi yang lo bilang? Dulu sumbang. Nah, terus Kemana-mana. Sepatu boot, tali. ya, padahal itu bukan. Kalau lo lihat di baju-baju zaman dulu, baju-baju punk tuh jaket-jaketnya kan suka ada diikat-ikat tuh. Nah itu tuh dari korset Adopsi itu, juga. dari tali korset itu, Oh. tali korset di zaman itu. Karena baju apa ya? Manset kemeja gede, tau kan? Steampunk. Steampunk. Steampunk nggak ada lagi Tom. Enggak, steampunk itu dari era Victorian, dari era Edwardian itu, Adopsi badan-badan berarti. yang adopsi. Harajuku aja masih patokannya masih era itu. Ya Vivian Westwood kan Berarti dari kemana sih situ. ke Europe berarti? Europe Iya. ya, Europe. Heeh. Vivian Westwood kan dari situ kan dia. Iya, ininya, misalnya. referensi dia. Nggak mungkin lah mau jadi si apa itu tadi yang gitu. Nggak mungkin dia nggak punya referensi lagi kan untuk dari era Vivian 70 Westwood. nggak mungkin nggak punya Nggak referensi mungkin, lagi. nggak ada Berarti emang. emang hampir semua yang musik lo yakin dari fashion Victorian gitu adopsi. Enggak, tapi punk rock iya, rock iya, Rock, gotik iya. adopsi Dari Dari situ. sana. heeh. Contohnya nih Jimi Hendrix. Jimi Hendrix tuh Oh, iya, jaket iya, Victorian. iya, iya. Jaketnya kan Itu gitu jaket kan. jaket Soldier. jaket soldier Victorian. Queen. ya kan. Queen. Oh. Jadi gini, awal-awal tuh mereka semua bisa dapat fashion itu. Itu benar-benar dari era itu, dari thrift shop. Dari toko-toko barang bekas. Oh, thrifting. Thrifting karena itu kan segala jadi zaman dulu gua ke zaman London. dulu gua beasiswa di London itu kan gua hanyalah anak bokeh biasa gitu kan. Gua Anak bokeh biasa gimana? ya gua bokeh aja pas Oh, gua di sana biasa. gua nggak keong. Kalau gue biasa bokeh. Beda. Lo bokeh biasa, gue biasa bokeh loh. Iya, gua bokeh Penggunaan biasa, kata, maksud gua biasa dari kecil gua bokeh. Jadi gua udah Oh, gua bokeh. Jadi kalau gua pergi ke sana gua jadi tapi gua kayak gua kedatang Ke thrifting, ke kayak gua datang ke Camden, Portobello atau apa, suka ada toko yang dia jual-jual korset lama, kemeja dari era-era itu. Nah, terus pada saat itu rocker-rocker itu pada hunting baju dari tempat-tempat itu. Itu kenapa Entah yang mereka pakai famous, entah yang enggak. itu kenapa mereka pakai baju-baju Victorian itu. Tapi emang mereka dikonstruksi. Jadi kayak ininya dibuka, Dimodif lagi. dimodif lagi. Cara pakainya juga dirubah. Ditambah-tambahin apa? Tiba-tiba di print, ya. di sablon Full pakai screen. segala macam. Tapi modelnya Victorian tapi di silk screen. Terus kalau gaya-gaya model The Clash, masuknya kemana tuh yang emang Kalau dia army. print langsung terus painting gitu? Iya, dia lebih Stensilan. Militer. dia Tadi. stensilan Annie Vero. Bukan. Oh. Vero. Ini Vero. Aduh. Iya. Ini Vero. Sorry Bang, gue nggak tahu kalau lu Beda tuh edisi di- berarti lo beda kan? edisi. Lo belinya yang deket ini. Gue tuh tahu itu dari Enggak. Bayu cerita ke gue ingetnya Vero. Lo berarti Bayu belinya tuh yang di bioskop sebelah sana. Di Senen tuh. Beda. Story-nya tahu lah sih. Yang model Bioskop. stensil gitu kan. Tuh
maksudnya ke apa adopsi dari mana tuh kalau yang menurut pengetahuan lo pas lo di London itu yang baju stensil segala macam yang pangrok? Oh itu mah memang mereka menggunakan silk screen itu karena emang waktu itu lagi jaya-jayanya kan di situ. Tapi mereka sebenarnya mereka ngeprintin baju-baju lama. Kayak contohnya jaket denim itu kan basic. Dipakai kan dulu zaman dulu kan denim itu kan dipakai buat nambang emas kan. Nah, sekarang bukan nambang emas. nambang emas. Iklan. Oh. Lain masnya lain. Jadi dari jaket-jaket itu tuh mereka beli jaket-jaket bekas itu tiba-tiba disobek-sobek, sobekannya dikasih penit. Kan kalau lo beli baju bekas kan lo nggak pernah perfect dong kondisi lo. Iya, ngerti gak sih? Jadi tiba-tiba dikasih peniti, dijahit-jahit, disablon, ini gitu. Sebenarnya mereka lebih kayak recycle fashion yang udah ada. Karena nggak ada modal tapi jatuhnya malah keren. Ya, apa? Mungkin explore juga sih menurut gua. Ya kayak lo gini lah, lo gambar-gambar, celana bagus-bagus lo terus sobek gitu kan. Tapi kenapa bisa ngetren? Itu dia nih kekuatan fashion di sini. Kekuatan fashion di sini nih, maksudnya. Gue dari tadi selalu perhatian sama jari lo, kenapa selalu gini sih? Nggak tahu. Nggak tahu lagi. Dari tadi gini, jadi lo tuh kan selalu ya gue jadi nggak fokus lagi ya. Lo Dia ngapain ngeliatin jari gue? Nggak mungkin lo jari lo sensor gini lah. Lo masa? Jadi begini. Ya coba deh, gue ngobrol sama lo, kaki gue gini. Jadi lo tuh udah dari lama lo penasaran ya ngeliat kaki gue? Mereka begini. Enggak, maksudnya sekarang pun nih akhirnya banyak nih anak muda tuh kayak semacam apa ya, lebih ke apa sih datanya, eksperimen gitu tentang fashion. Banyak ini biarpun tetap banyakkan adopsi kan. Nah gue Reca maksud gue gini, kalau mau ngomongin fashion terinspirasi dari kesana, ada inspirasi dari sini, karena emang selalu gitu. Lo tuh sebenarnya di musik pun lo nggak bisa muter-muter bikin aja. sesuatu yang baru, nggak bakal bisa. Muter aja cuman Gini, kalau ada pepatah sih. Yang pernah gue baca juga gini, ada omongan gini, sebenarnya apa yang lo bikin itu adalah peniruan dari apa yang lo pelajarin seumur hidup lo nggak sadar lo ngerasa itu punya lo. Karena jujur aja, gue sering kayak gitu. Apa dulu lagi? Kata gitu. Jadi gini, ya bentar ya lo baca bibir gue. Enggak pelan-pelan. Gimana? Jadi gini, karya lo itu sebenarnya ada manifestasi dari apa yang lo lihat seumur hidup lo dan lo niru tanpa sadar. Niru ke diri. Karya lo. Ngerti ya? Kayak Tony deh, dia tiba-tiba suka misalnya punk 77 gitu. Dia udah dengerin itu terus. Kalau ada yang bilang ke dia, tuh Tony niru si ini, dia mungkin nggak sadar dia niru itu. Dia berpikir itu karya gue. Karena dia selalu dengerin itu, otomatis melodinya semua masuk ke dia. Dia implementasikan itu ke karya dia. Ngerti ya? Karena kan nada cuma berapa sih? Lo pikir nada ada berapa? Gitar kunci cuma berapa? Sama aja kayak fashion. Dulu zaman gue main sekolah, gue tuh suka sombong, tengil aja. Gue suka mikir, kalau gue desain sesuatu, kalau gue lagi desain sesuatu, gue mikir, ini desain baru nih. Gue nggak pernah lihat desain ini. Gue yakin, seyakin-yakinnya. Demikian juga dengan angkatan-angkatan gue. Begitu kita buka history fashion, tahun 60s, baju lo seaneh apapun, itu ada. Berarti ada orang yang melakukan sebelumnya. Iya, selalu begitu. Karena semua sekarang baju siluetnya apa sih? Baju siluet sampai udah aneh kayak bola gini aja ada zaman 60s. Baju trapesium ada. Baju kan siluetnya itu aja, kerah cuma itu aja. Walaupun lo bikin kerah asimetris, sebelah ada kerah, sebelah enggak. Enggak tau aja yang fashion begitu pernah ada yang bikin lagi. Jadi lo secara nggak sadar, mungkin lo pernah lihat itu, lo mungkin pernah denger itu, lo pernah lihat warna itu, kerah itu tuh semua lo gabung. Ya, lebih ke apa? Kalau gue sih lebih ke mengcombine terus kita lebih ya eksperimen. Jadi sebenarnya fashion itu lebih soal taste. Nah, benar. Jadi musik juga. Jadi kayak lo bisa lihat orang pakai kemeja yang sama, semua sama, tapi taste orangnya beda. Sama panas apa enggak? Nah, tapi pas lo lihat di situ oke, pas di sini lo lihat Mbak, tolong gitu kan. Jadi di situ. Gue enggak diam gue orangnya. Kalau gue diam, Mbak tolong enggak gue. Ngeri gimana? Siapa lo? Ya kan dalam hati. Oh, dalam hati. Dan lo ngomong kira bibir dibaca gimana? kan sekarang pakai masker. Oh, iya, jadi lo bisa, Mbak tolong please. Lo enggak tahu. Jadi lo sering ya kalau gitu ya? Jadi lo sering ya? Enggak, gue kalau lagi
Berarti lo sering kayaknya. Iya sering. Sering. Gua cuma gak ketahuan gitu kan. Dia kalau lagi ada yang ini, jangan lihat deh, sini, nah kayak gitu tuh, lihat deh orangnya. Dia orangnya nggak tahu, tapi kan ketutup. Aku pernah bilang sama dia, gue seneng banget lo masker ada. Gue main ngomong gitu. Ya, ya selain apa? Selain nggak ketahuan kalau kita nyela kan. Ya, atau emang mau pulang? kita suka sesuatu gitu. Oh iya, bentar ya. Nah, lo pernah desain masker nggak nih ngomong-ngomong? Desain Pernah. masker? Pernah. Apa desainnya apa? Ya simpel aja sih. Jadi awalnya gue Hmm. ngelihat orang-orang nggak ada yang pakai masker. Hmm. Waktu itu awal-awal masker mahal, masker medis diborong. Hmm. Waktu itu gue kepikiran gue banyak banget sisa kain, banyak banget. Akhirnya gue iseng-iseng bikin masker dan waktu itu laku sampai puluhan ribu maskernya. 2000 piece. Iya. Dan akhirnya gue mikir kesannya kok gue ngambil opportunity dari something yang pandemi ya. Ngerti gak sih? Sesuatu yang menyedihkan. Gue gak pengen kayak gitu, gue gak pengen dilihat orang kayak gitu. Jadi gue setiap masker yang gue jual, hasil keuntungannya Bener. gue bikin lagi buat masker, gue bagi-bagi ke pedagang. Waktu itu orang-orang nggak bisa beli. Akhirnya gue bisa nyumbang berapa ribu masker, sama waktu itu ngasih donasi makanan atau apa segala macam, uang cash atau apa gitu-gitu. Tapi lama-lama yang gue pelajari adalah begini, bukan dari gue gimana, gue sedih. Kayak gini, gue bagi-bagi masker ke pedagang contohnya. Pas gue lewat mereka nggak pakai men. Gue nggak tahu itu masker dikemanain, gue udah bagi lo banyak, lo nggak pakai. Dan akhirnya pas ngeliat gue kayak pada nggak enak yang deket-deket sini aja contohnya, terus baru tiba-tiba pakai. Mulai dari situ, yang tadinya warga-warga sekitar suka ngetok-ngetok rumah minta masker, lama-lama gue jadi kayak broken heart dan gue nggak produksi lagi. Sampai sekarang. Maksudnya gini, kalau lo nanyain masker ya gue tetap bikin kalau emang lo nanya. Cuman kalau lo nggak nanyain, gue udah nggak pernah taruh itu lagi di IG gue. Kalau sekarang lebih serius ke lagi pekerjaan project apa nih? Kalau itu di pandemi lah, kalau lo di pandemi itu. Ngomong tadi lu betahak kok, sensor gue ya, gue lagi betahak. Ya apa-apa. Masa tiba gue gitu. Nanti nggak keluar tahaknya tuh baru. Lo kalau lo nggak sensor juga, gue datang ke rumah lo. Terus gimana di pandemi ini lo ada beberapa project yang ke pending, apa lo malah tambah banyak gitu di pandemi? Enggak juga sih, maksudnya karena beberapa klien gue kan profesinya di bidang medis, ada yang punya aplikasi medis, terus tetap meeting, terus klien gue juga banyak yang kayak dari pemerintahan atau dari kayak gitu-gitu kan, mereka masih tetap jalan, jadi so far sih masih jalan sih. Nah, untuk brandnya lo sendiri lebih ke cenderung kemana sih? Dari Nggak ada, sisi gue mah universal. menurut salah seorang yang suka viral gitu ya, gue nih melacur. Jadi dalam arti apapun gue bikin, ngerti nggak lo? Kayak lo mau bikin baju anak ada temanya, gue desain buat lo. Kalau tiba-tiba lo mau kampanye, tiba-tiba lo butuh something yang catchy, gue desain buat lo. Jadi gue nggak ada garis sih, tapi lebih kayak kalau orang tahu gue tuh lebih suka kayak mainin asimetris, mainin siluet. Jadi tetap gue sebenarnya gue mikir kayaknya gak ada ciri khas deh, tapi biasanya orang bilang, oh kalau aku lagi pakai baju Mbak Olive, orang langsung tahu, oh ini baju Mbak Olive nih, gitu. Jadi sebenarnya mungkin orang yang bisa nilai kali ya. Gue sendiri kayaknya ngerasanya, masa iya perasaan ada aja baju kayak gitu, pernah ada orang bikin, cuman mereka somehow tahu itu baju gue. Kalangan tertentu apa emang udah meluas banget itu? Untuk dari karya desain fashion lo? Menurut gue sih, Menurut lo sendiri? menurut gue sih, gue kadang-kadang mikir sebenarnya nggak seluas itu, tapi ternyata seluas itu gitu. Karena kadang-kadang gue dapet kayak order dari Amerika, Belanda atau New Zealand, terus kadang-kadang gue mikir, ya kok lu bisa tahu gue sih gitu. Atau enggak tiba-tiba gue ngirim baju ke Papua, orang yang gue nggak pernah ketemu, tiba-tiba ke Klaten, tiba-tiba ke Probolinggo, daerah-daerah itu orang yang gue sama sekali nggak pernah. Ke Gombong pernah nggak? Ke Gombong kirim baju ke Gombong? Aku karo. Tapi mungkin kalau Mas lagi tinggal di Gombong mau pesen, aku kirim ke sana. iya. Jadi biar bisa jadi pertama kali. Pulang kampung. Ini Gombong nih. Duh, gue jadi lupa tadi. Lagi lo tiba-tiba mau ke Gombong, lo jadi lupa kan? Ya, pertama kali, tau lah gue, ini random nih. Gue
belum nggak kenal lo, terus gue mesen image pertama kali ini desain fashion tuh apa yang paling lo nguatin ketika orang itu langsung nempel di otak gitu, ini desain lo gitu. Yang gue bikin. Iya, apa dari situ? Pokoknya desain gue paling banyak di copy itu yang wayang. Wayang. Nah, karena kan gue suka banget wayang kan. Wayang, jadi gue tuh bikin baju wayangnya tuh kayak 3D gitu, kayak gue bikin printan wayang golek atau wayang kulit, terus nanti bajunya mereka tuh kayak keluar dari bajunya. 3D gitu. Waktu itu gue awal bikin itu buat beberapa penyanyi dan viral. Viral tuh literally kayak Siapa aja mah? ya salah satunya kayak Via Valen di Asian Games. Ya terus gue bikin juga buat beberapa orang dan engagementnya tuh kayak ratusan ribu gitu, banyak yang notice. Tapi di situ gue juga jadi sedih karena gue jadi banyak di tag orang yang ngadu ke gue, mbak ini emang baju lo, dan baju plok ketiplok. Gue pernah sampai down banget karena itu plok ketiplok warna printnya. Makanya sekarang gini, kalau gue ngupload something di medsos, format gue selalu video, walaupun tuh video 0 detik. Karena apa? Video kalau di screenshot pecah. Dulu zaman gue masih upload high res, mereka literally bisa download apa yang gue bikin, malah mereka digedein walaupun pecah. Ciplak. Jadi sama. Ciplak. Plok ketiplok. Dan karena itu udah kejadian berkali-kali, gue sempet agak off medsos berapa lama karena gue honestly gue agak down. Ya kalau karya kita diambil plok ketiplok itu kan kita sedih juga, tanpa ada perubahan sedikit. Tapi pernah nggak ada konflik akuisisi kayak gitu? Ini punya gue gitu. Enggak, waktu itu gue pernah setelah berapa kali niru penyanyi ini, berapa kali niru baju gue, dan dia lumayan well known gitu. Gue langsung screenshot apa yang dia tiru, gue langsung taruh di IG story gue, dan dia langsung gue mention. Oh dia tapi bikin sama. Gue bilang, lo follow gue, lo ngambil desain gue 100%, lo nggak pernah order ke gue atau message gue sekalipun. Dan emang orang itu follow gue. Siapa? Dan abis itu mereka gue blok. Orang-orang itu gue blok. Ada juga yang nggak gue blok. Jadi gini, yang nggak gue blok tuh adalah menurut gue orang yang masih minta maaf. Misalnya gini, Mbak Olive, sorry ya. Misalnya dia penyanyi yang mungkin nggak se-diva yang gue kerjain gitu. Dia kadang bilang, Mbak sorry ya, soalnya aku tuh ngefans banget sama desain Mbak, tapi aku belum mampu beli, jadi aku cuma bisa begini. Maaf banget ya kalau sampai hasilnya kayak gini, cuman aku nggak bakal ngulangin. Itu menurut gue masih etikat baik. Tapi kalau lo muka badak, ya otomatis gue udah nggak ada. Itu nggak rebung kan? Jadi gue udah nggak ada, nggak ada yang perlu gue bahas, ngerti ya lo. Jadi better gue blok aja, walaupun banyak juga itu sempat beberapa penyanyi tahu kejadian itu karena mereka ditiru juga. Jadi apa yang gue kerjain buat mereka udah pakai nyanyi, yang pihak yang bersangkutan pakai baju yang sama mereka beda warna, dan mereka sempat ngomporin gue kayak, Liv lo kasusin aja begini. Cuma satu sekali lagi gue nggak mau masuk TV, gue nggak mau heboh, gue nggak mau ribut-ribut gitu, gue capek. Nah nanti ya sih gue tinggal, yaudah lo mau bilang itu, oke gue desain lagi gitu. Selagi masih bisa, kenapa? Tapi lo nggak coba untuk apa ke hak itu kan kayak intelektual gitu, nggak coba? Udah capek gue ngurusnya. Sekali lagi kalau lo begitu lo diduitin terus aja. Itu Mulai dari lo bayar hukumnya, mulai lo begini ngurus lawyer ini, berapa desain ya? dan ujung-ujungnya kalau lo mau ribut-ribut sama artis, lo masuk infotainment, gue males kayak gitu. Kalau gue harus masuk infotainment, gue mending tidur siang. Bener juga sih, kayak dari wah ya. Ini kan bikin lagi kan yang baru gitu. Namain lo ya? Ada siapa bos Instagramnya? Iya, dia bilang nama Udah IG gue. nggak kepikiran nama Instagram yang pernah yang bikin. Ya elah Bayu, lo tanya deh banyak ya kan? Gue tuh kenapa gue namain Bayu itu karena dia selama-lamanya bagi gue tuh kayak nggak tua aja gitu. Seleranya gitu-gitu aja namanya dari awal gue ketemu. Tapi lo tapi emang udah bikin plan untuk anak-anak lo bermain di Instagram lo sih, ya Instagramnya si Bayu sih, gue kepoin. Gila nih, aduh bisa main musik, itu ekspektasi semua orang loh, beneran Emang iya serius. Termasuk lo ya?
Iyalah. Jadi lo yang satu gambar, yang satu ini ya sama lah gue juga kan, satu emang bisa gambar, satu musik digabungin gitu kan. Itu pas ngeliat itu ya musik bareng, gambar bareng itu kita ke parenting nih sekarang. Maksudnya kita kan bisa kami gini kan berbagi saling berbagi tips atau segala macam lah kan untuk sebuah apa ya biarpun sekecil apapun kebahagiaan kan bisa berbagi dengan orang lain dong. Gimana lo untuk dengan anak lo, dengan suami lo, terus dengan anjing-anjing lo, terus lo bisa gabungin semuanya gitu. Gimana lo kalau setiap harinya lo untuk terapin itu ya? Jadi keluarga gue Bayu kan dulu broken home ya. Kita berdua kan biasa terjadi kita kan iya kan kita produk cerai. Produk bercerai ya. Pasangan secara sosmed terlihat bahagia. Gitu. Dari visual sosmednya bahagia dan ternyata datang juga hangat ya kan. Terus suasana hangat arak gitu nggak? boleh. Terus didukung sama suasana rumahnya, tata letak. Wih, ini gue program apa sih sebenarnya? Feng Shui, tata letak ininya. Terus itu berpengaruh nggak dari segi parenting lo kesehariannya gitu, dari rumah yang lo bangun terus dengan tadi ada peliharaan anjing, pelihara pets ya, lebih ke pets ya gitu. Terus ngebangun parenting setiap harinya gimana dari lo berdua? Mungkin bisa ya kan tadi kan gue sempat cerita kalau kita berdua kan anak broken home. Jadi dari awal tuh gue memang nggak pengen merit pada awal ketemu dia, karena gue pikir gue nggak mau, ngerti gak sih, gue nggak mau aja merit gitu. Awalnya. Tapi gue dari awal kenal dia tuh pacaran belum, tapi dia selalu ketemu nyokap gue yuk deh gitu terus kan. Ya udah akhirnya. Karena ngepet apa gimana Pak? Nggak tahu. Gue biar ngenalin aja ke nyokap. Ini kayaknya ini oke nih, kenalin lah gitu. Gue kayaknya nggak tahu aja, pokoknya tiba-tiba aja ngajaknya ke Bandung yuk gitu. Mau ikut nggak? Emang ke Bandungnya juga sama nyokapnya dia juga. Enggak, lo awal ngajak gue ke Bandung tuh belum pacaran sama lo, udah ngajak ketemunya. Lupa. Terus dalam hati gue pacaran sama lo belum mau ya ke Bandung, akhirnya gue tolak secara halus. Tapi kan ke Bandungnya pas udah jadi. Tapi akhirnya pas gue udah jadian baru sama nyokap gue ke Bandung. Sama nyokapnya dia ke Bandungnya juga. Itu juga gue pikirannya ngajak itu maksudnya ya pengen kenalin aja ke nyokap gue, karena memang sebenarnya gue deket sama nyokap. Cuma karena nyokap tinggal di Bandung, jadi ya apa-apa juga kalau misalkan gue punya cewek, punya pacar, gue pasti gue ngecerita. Beneran dia bener karena nyokap gue sering ngartu nyokap gue. Ngeramal. Tarot. Enggak, ceki. Ceki main tuh. Ceki yang kecil itu ya. Ceki yang kecil, tapi buat ngebaca. Yang segini. Yang kuning belakang itu. Iya tahu. Belakang kuning. Nah, pakai itu biasanya ngebaca. Nah, gue pengen ngetes aja. Coba gue kenalin nih. Wah bagus nih kayaknya nih ininya nih, terawangannya bagus gitu. Wah bagus nih gitu. Langsung gue ditanya mulu sama ibunya, sayang kapan atuh nikah, sayang kapan atuh nikah. Terus bisa gue bilang nanti mam kalau ada rezeki. Kenapa harus nunggu gitu ya, nanti juga rezeki datang sendiri terus pepet ya kan. Tapi pada akhirnya ketika Sari lo ngomong tapi akhirnya ketika gue udah bukan Yoshi Luki lagi. Ya udah, terus tiba-tiba setelah gue punya anak, pokoknya gue pengen gue tuh anak gue nggak megang gadget satu, kecuali kepepet. Gue pengen mereka tuh sayang alam dan binatang. Pokoknya mereka jangan harus tahu Mother Earth, makanya gue suka cita-cita gitu. Gue pengen mereka tuh lebih aktivitas badan, dan gue pengen mereka tuh deket sama orang tuanya nggak kayak kita dulu berdua. Maksudnya gini, gue deket sama nyokap gue, tapi nyokap gue tuh nggak banyak ada dalam hidup gue. Dia mostly asik sendiri, gue bisa bertahun-tahun nggak ketemu dia. Gue nggak pengen itu gitu. Jadi gue tuh pengen anak kita ngumpul terus, syukur-syukur bisa satu hobi. Dan ternyata pas mereka lahir,
mereka suka gambar dan yang mereka juga suka musik. Jadi yang gue tekankan sama mereka dari dulu, gak usah sedih kalau nilainya jelek, gak usah Mungkin dengan musik, akademis itu nggak terlalu gimana, akademis itu- cuman memang sekolah penting Mm. cuma untuk buat pelajaran basicnya. Setuju. Tapi kalau untuk sampai akademis lo harus pintar, harus nilai bagus, enggak juga. enggak, Setuju. karena itu yang diajarin bokap gue dari dulu. Yang penting kan sosialisasinya gimana, lo ke orang tua gimana, lo ke temen gimana, ke saudara gimana, ke orang lain gimana. Dikasih tahu. Jadi kalau misalkan ada salah, bukan begitu, kita gini. Nah, biasanya gue contohin. Coba kalau misalkan tiba-tiba dibalik keadaannya, Itu selalu gue contohin. Misalkan kayak gitu, lo mau nggak liatin kayak gitu? Malu nggak lihat orang kayak gitu? Misalnya dia ada ngomong kayak, misalnya dia tiba-tiba ada ngomong suaranya agak kencang, misalnya dia manggil yang udah ngerawat dia dari kecil, bagus, ketelepasan teriak, bilang, kak, teriak gitu tuh kayaknya kurang sopan nggak sih? Gue bilang gitu. Coba bayangin deh, ya, coba papu lo kesana deh, dia biasanya jangan kesana. Gue gini, papu, gue gitu kan. Terus gue praktekin, ngerti ya? Gue praktekin, udah gitu anak gue gimana? Coba, lo sakit hati nggak? Om, terus biasanya sakit hatiku macam gitu. Berarti Iya. direct. Jadi nyontohinnya kayak gitu, langsung dicontohin. Sambil Misalkan komedi, nih, biasanya kita kadang-kadang kerja. gini, anak gua disuruh mandi nggak mau, ini, terus akhirnya gue praktekin, coba deh, ih kakak jelek banget kalau kayak gitu, gitu, mukanya jelek banget, coba deh, kakak lihat papu kayak gitu. Nah, nggak terus mau gue bilang, om mandi, ntar dia yang praktekin. ini malu. Akhirnya gue balikin gitu. Terus dia bilang langsung diem, terus ntar abis itu ketawa. Tapi ya gitu masuk jadi caranya kita tuh ya kadang-kadang ya pakai cara yang sederhana ya, komedi ya, memang kita Berbagai cara masukin sih ya. kita Contohnya masukin. kayak mainan Kita deh. nggak tekan ke sampai kayak dimarahin Iya, banget gitu, enggak, nanti malu. Cuman maksudnya kalau kita lebih kayak, misalnya anak-anak kan biasanya suka mainan. Gue suka lihat banyak anak nangis-nangis gitu, mainan nggak dibeliin orang tuanya. Heeh. Kalau mau berangkat, mereka bilang nanti mau ke toko mainan, tapi nggak beli ya. Gue bilang cuma lihat-lihat. Kalau harganya pas. Enggak, gue bilang enggak. Kalau gue bilang hari itu nggak beli, gue nggak beli. Dan anak gue tahu. Jadi kalau kamu minta, mamu nggak lihat kamu ya, mamu langsung kacangin kamu. Jadi kamu mau minta, percuma, kamu nggak bakal didengar. Oke? Gue bilang gitu. Tapi Iya, banyak nah akhirnya pas pada saat itu punya gue sama dia. Jadi sebenarnya nyenengin anak, nyenengin orang tua. Enggak gini, gue beliin mereka mainan ketika mereka udah tahu value itu mainan. Kalau lo cuma kalau lo udah tahu itu kolektor item, lo nggak rusak, lo masih lengkap boxnya, lo punya mainan deh. Tapi kalau lo cuma anak-anak yang ngambil ngiler-ngiler, lo banting-banting patah, gue nggak mau. Kalau lebih karena lo suka sesuatu, ya lo seriusin. Lo harus tahu value-nya. Jadi Kalau kayak pikir lo mau mainin, tapi lo harus hargain itu mainan. Jadi jangan. Berbeda tuh tadi lo mainan lo. Iya itu. Koleksi anak lo apa lo? kita berdua, Kita berdua. gue sih yang paling parah. Iya. Gue Kemana tuh? Lebih kemana? Nggak gini, gue cerita ke anak gue gini, pengertiannya adalah supaya dia nggak mikir kok gue nggak boleh, lo boleh curang. Gue bilang gini, mamu masa kecil nggak pernah bareng mama papa, nggak pernah dibeliin mainan, hidup kita susah, kita dulu tinggal di rumah petak, pintunya bolong, gue bilang. Kita nggak bisa punya duit buat nambel, jadi kita tambel pakai koran, gue bilang gitu. Tapi Jadi lo mau nggak tuh? nggak, itu kenyataan, Oke, emang dulu nah. hidup gue gitu. Jadi gue bilang, jadi mainan itu hanyalah barang mewah, mamu nggak bisa beli. Dan kalau teman-teman beli, mamu nggak bisa, mamu cuma pengen. Mamu beli mainan karena mamu sekarang udah punya uang, mamu kerja. Apa yang dulu mamu nggak pernah bisa beli, akhirnya sekarang mamu bisa beli. Gitu. Dan Tapi jatuhnya kan mamu koleksi. simpen dan itu valuable. Kalau mamu nanti turunin ke kamu, itu value-nya naik berkali-kali lipat. Akhirnya gue kasih unjuk, misalnya di eBay gini, mereka jadi Berarti lo tahu. jelasin satu-satu ya? Gue sambil cerita, Cerita. biasanya sambil ngobrol. Si kisah ini Ah, ini iya, dan iya. secara langsung juga langsung jelasin mainannya. Secara langsung dia juga tahu historinya. Iya. Historinya, iya, betul. Jadi Ya, mungkin sambil. ngedidik ketika gede dia bikin dia mau beli barang sesuatu pasti mikir-mikir, ya kan? Kalau ngedidik dari awal ini dicari dulu nih, gua mungkin dia suka Superman lah, dia pasti cari tahu dulu di Superman itu apa lah, ya kan? Iya. Itu lo ngedidik dari itu ya.
Nah, segitu banyaknya mainan, apa yang disukain sama anak lo dari itu? Mereka Apa suka anak kita suka sama yang kita suka sih, kayak anak gue yang cowok suka banget Deadpool, gue suka. Yang gue kan Lego. dulu selalu, karena hidup gue struggling, gue tuh setiap tahun tuh pindah-pindah lo pasti. Karena bokap gue struggling banget, jadi dia punya gambling problem gitu. Jadi hidup kita biasa naik turun. Jadi misalnya gue itu punya mainan, biasanya kalau kita pindah mainan gue hilang ya ke bawah. Karena kadang kita pindah ke rumah petak, kadang kamar mandi harus sharing kan rumah tetangga, jadi boro-boro lu bisa naruh barang yang macem-macem gitu. Jadi gue pindah barang gue hilang semua. Ada Spider-Man itu yang sangat gue suka, sampai nggak sekarang? tau kenapa bisa ke bawah. Sampai sekarang? Itu keluaran 93 kalau nggak salah. Dan itu gue kasih anak gue, ini loh kamu simpan sampai sekarang, kamu bisa pegang, ini umurnya berapa tahun, gue bilang gitu. Jadi kalau kamu mau mainan mulai sekarang, kamu Spider-Man ya, kamu cariin tapi yang vintage ya, supaya kita nggak bikin banyak sampah plastik baru. Ya jadi nanti gue cari tuh, ada duketnya juga. jadi nanti gue kalau beliin mainan dia selalu cari di loakan sini. Semua mainan anak gue tuh tau nggak, loakan. Gue selalu gue lihat hashtag siapapun jual sekarang, dan sometimes kadang-kadang gue sampai follow beberapa IG loak. Mereka tuh bahkan nggak tahu itu mainan apa. Kadang mereka tulis apaan tahu. Ntar tiba-tiba itu misalnya Slimer Ghostbuster, makhluk hijau apa tahu gitu. Nggak tahu, tapi harganya nggak tahu-tahu aja. Jadi yang kayak gitu-gitu gue kasih ke anak gue, dan gue ngasih tahu mereka, ini lo nggak nyampah plastik lo, ini mainan vintage lo. Dan anak gue untungnya memang suka mainan dari era itu kan, karena bahannya semua lebih bagus pada mainan sekarang. Iya, benar. Gitu. Dan ya udah akhirnya mereka suka. Gue bilang gini, lo suka apa, lo nggak harus akademis, gue nggak akan pernah marahin lo karena nilai lo jelek, gue akan marahin lo tapi kalau lo males, gue bilang. Jadi abis itu anak-anak tuh gue biasain, gue akan support kalau apa yang mereka suka. Jadi mereka suka gambar, oke, gue bikin crafting room di pojok tadi yang pokoknya beli cat air, beli cat air mereka lengkap, cat akrilik mereka punya, ini. Jadi tapi kalau mereka lupa nutup, gue akan bikin mereka sadar betapa pengurusannya itu. Ini ya sih. Limbahnya kita ceritain juga, limbahnya lo kemana nih kalau cat kebuangnya. Kalau lo buang-buang cat, lo limbahnya kemana? Nah di situ kan ke saluran itu dari got kemana larinya itu diceritain. Lo kan sayang ikan, ntar nyampenya ke ikan juga. Nah kenapa ikan kita nggak makan ikan itu, karena banyak merkurinya. Tapi dengan gitu. si detail itu penjelasan, mereka nerima aja gitu. Ya, untungnya anak gue yang cowok itu sangat suka biologi. Explore banget dia explore. Dia explore, jadi dia nggak ada binatang apapun yang dia jijik. Dia nggak jijik sama lintah apa. Jadi kalau dia ngeliat curious gitu. Jadi pas kecil itu dia malah minta kita melihara lintah ya. Kalau dia boleh pelihara lintah, gue bilang Sedang di darat ya. Gue sempet agak bingung. Dia minta lintah, ulet bulu. Gue bilang kasian ya kalau disimpan. Kamu kalau lihat ada di depan, kamu ini aja, kamu lihat-lihat, tapi kamu jangan kamu bawa ke dalam, kan kasian. Udah mati gue sambil belet gitu. Banyak nggak kalau melihara ulet bulu? Ulet bulu banyak. Oh ada fase dia melihara ulet bulu ya Om? Ada. Sama Tapi dia nggak kayak bentol segala macam gitu. Enggak. Lo googling deh. Kalau googling deh, sebenarnya ketakutan orang sama ulet bulu tuh too much. Lo satu bentol. Enggak. Gini, gatal. kalau kena ulet bulu, kalau lo nggak cuci, ya iya lo bentol kalau lama. Tapi itu ada durasinya. Kayak gini, dulu yang ngurusin taman gue, mas-masnya kalau kena ulet bulu, gue suka bilang, Mas mandi ya. Oh enggak lah, percuma udah. Ya, tapi dia gue liat dia nggak bentol-bentol sampai berjam-jam, sampai tiba-tiba bentol. Gimana sih? Jadi itu butuh waktu. Lo kalau googling misalnya caterpillar and children, lo bisa lihat anak-anak di taman pada megangin ulet bulu. Lo lihat deh fotografinya lucu-lucu. Dan mereka itu nggak ada gitu. Jadi gue baca sebenarnya itu ketakutan kita aja. Kita tuh kita udah mendoktrin anak kita sebenarnya tanpa kita sadar untuk anak kita tuh benci sama binatang. Kita tanpa sadar lo ya. Ih tikus jijik, kecoa pukul. Ini ngerti gak sih? Itu kan hal kecil. Karena lo nggak menghargai begitu, lo jadi nggak menghargai hewan yang besar. Lo anggap mereka komoditi kayak oh sapi, oh hewan ternak, biar aja mati gitu. Ngerti gak sih? Jadi lo nggak mempelajari. Nerapin dari sisi apa dia? Sisi makhluk hidup sih ya. Maksudnya sampai tertarik gitu.
awalnya gimana sih mas ini? Apa hewan yang dibunuh apa gimana kalau dari hewan? Nggak tahu kenapa kalau anak gue yang cowok dari kecil udah tertarik sama serangga sekecil apapun, hewan sekecil apapun gitu. Tapi dia cita-citanya jadi apa? Dia dulu dia ganti-ganti sih, dia sempat pengen jadi dokter hewan, terus dia tiba-tiba pengen jadi animator. Dia kan suka banget gambar stop motion tuh dari kecil. Dia kan ada jadi kayak aplikasi-aplikasi desain yang buat orang dewasa kayak Procreate itu semua gue beli buat dia. Jadi dia udah bisa pakainya. Jadi dia udah bisa bikin animasi yang simple kayak stop motion simple, dia udah bisa bikin. Awalnya gue ngajarin dia dari flipbook. Jadi gue gambar, ntar gue jiplak ini, terus pas lo gini kan gambarnya gerak tuh. Nah mereka kayaknya amazed, dari situ baru mereka belajar aplikasi yang lebih modern. Melampaui zamannya ya. Hanya melampaui. Melampaui masanya lah. Pokoknya gue berusaha supaya mereka betah di rumah itu gimana caranya gitu. Nah ini kenapa konsep rumahnya dibikin kayak gini, Biar betah. biar betah. Karena awalnya dulu dia nggak mau pindah waktu dikontrakan tuh, karena dia suka banget di situ. Emang karena main sering. Karena memang suasananya, memorinya. Kan dia dari bayi kan di situ kan. Dari bayi jadi ingatan dia kan di situ kan. Kamarnya, bentuk ininya, ruang tamunya, bentuk ruang tengah. Nah sampai pada saat mau pindah tuh dia nangis. Sedih. Enggak, sebenarnya jangan nangisnya nangis, bukan tapi kayak keluar air mata. Sedih kayaknya untuk ninggalin gitu, ninggalin rumah lama itu. Akhirnya ya dia ngedesain pokoknya sedemikian rupa biar ada outdoornya gitu. Jadi gue includein anak gue. Aktivitas outdoor tuh penting kan. Jadi kayak keluar nanti ada berenang, kolam renang walaupun nggak gede-gede amat, tapi ada kolam renang, ada kolam ikan, ada tamannya. Jadi nanti kalau dia mau main bola, dia mau main bulu tangkis gitu kan ada interest, ada space-nya gitu. Jadi outdoor itu karena kita kecil kan dulu kan nggak ada gadget kan. Zaman dulu main-main gundu, biji karet, mentak umpet, kan kayak gitu, mentak umpet, kayak gitu hitungannya jadinya olahraga kan. Kita kan selalu gitu, main bola paling banter kalau anak cowok, paling kan main sepeda kayak gitu kan. Outdoor activity itu kan penting. Jadi antara dunia nyata sama dunia gadget, dunia game itu udah ketuker. Jadi dia kalau disuruh berhenti malah ngamuk. Dari psikologisnya kan udah itu. Tapi biasanya itu ibu bapaknya main gadget terus. Itu makanya kita terapin itu, selalu ngasih tahu Kak. Jadi gue lagi nonton, lu sih. Siapa yang main gadget? Gue nggak megang gadget, handphone gak megang gue. Ya ini jadi pertikaian internal. Mungkin kalau enggak, ini antara ini. Kalau sekali-sekali memang kadang-kadang kita kasih, misalkan lagi boring, apa kita lagi pergi, apa ini, mungkin dia main, memang. Cuman kita nekenin, pokoknya jangan edik di situ. Kalau suka boleh. Lo kasih timing lah. Kasih timing, ada waktunya. Schedule-nya lo main. Jadi tetap nanti kalau misalkan, wah ini udah kelamaan nih, udah gue ajak main piano, nanti gue ajak main di situ rumah pohon, gue bikin rumah pohon di situ kan. Berarti lo aktivitas juga tiap hari interaksi sama anak, karena kebetulan ya alhamdulillah kerjaan kita ya di rumah kan gitu, nggak kemana-mana, jadi kita pantau terus anak kita kayak gimana gitu. Makanya yang mendorong nggak mau terlalu diekspos ketika ditanya-tanya gosip gitu juga berarti alasannya kan. Iya. Sama alasan ketika lo menentukan tahun 2008 ya gini, udah gue nggak mau musik, gue lebih ke sini arahnya gitu kan, tapi ke gue ngebangun keluarga. Iya itu lebih ke situ. Tapi penerapan lo setelah hampir 10 tahunan ada 10 tahun itu, ternyata yang lo terapin ya berapa persennya sesuai ekspektasi lo, akhirnya lo berpikir tuh kayak gue udah siap nih waktu untuk ngeband gitu. Iya. Menyambung ke situ. Nah, itu tadi emang sebenarnya sih kalau menurut gue dan gue juga katakan juga sama lah gitu kan. Penerapan di keluarga gitu. Sebenarnya menurut gue sih nggak ada hal mengganggu lo mau main musik apa enggak gimana. Karena memang dari awal dia berhenti musik. Gini, balik lagi, dia berhenti musik adalah bukan karena dia bentrok kerjaan, bukan karena dia mau fokus keluarga.
dia berhenti di musik karena ada sesuatu yang lebih sesuatu yang internal. internal, Makanya sekarang ketika ritmenya udah baik, udah bagus, udah terbentuk. udah ketemu CS, udah nggak ada yang lebih dominan, udah nggak ada. Jadi di situ ngeband. Jadi Ya, itu Mama itu Dede. itu jadi itu yang harus ya itu harus Rasanya beda. itu yang Beda. harus itu yang harus diperjelas. Serius gue pokoknya serius. Itu yang harus diperjelas Tapi bener karena honestly Hmm. dia tuh orangnya tertutup, dia nggak selalu cerita ke gue curhat, tapi terakhir sebelum dia keluar dari band yang ngasih tau gue itu kalau dia mau manggung atau jadi kan gue kan nemenin dia dari awal ya. Jadi gue tahu kalau dia mau manggung tuh betapa excitednya dia. Gue bantuin dia milih baju, dia fokus di rumah bikin Itu punya lagu. Anaknya udah punya anak. Belum. Pacaran. Kan pas Kita nikah itu gue udah keluar. udah keluar. Nah, jadi gue tahu betapa passionate dia di musik. Gitu aja. Akhirnya mengizinkan kalau Enggak, emang gue selalu mengizinkan di luar rumor yang terjadi ya. Gue selalu mengizinkan. Kenapa dia keluar itu karena internal dari diri. karena dia internal dan dia setiap kali ngeband dia udah nggak kelihatan happy. Jadi mungkin Pressure bisa juga. Itu pressure pressure ya. juga. Ya itulah maksudnya hidup di dunia entertain oke lah dari segi apa dapat lah, tapi kalau dari segi pulang agak happy juga nggak enak juga. Nah, dan gue jujur aja kalau gue personal, gue selalu seneng ngeliat Bayu ngeband kok. Ya. Gue selalu seneng Karena ngeliat dia pertama ngeband. ketemu lagi ngeband. Dan gue ya gini, gue nggak bakal ngerubah orang yang itulah dia gitu. Gue pertama kali kenal dia ngeband, dia musisi, dia passionate sama musik. Kenapa gue harus ngerubah dia gitu? Gue sih ngapain ngerubah itu? Agree. Kenapa sekarang akhirnya dia ngeband lagi? Karena dia udah ketemu crowd dia dan itu 100% kemauan dia, ya gue support. Ketika dia bilang dia mau ngeband lagi, gue bilang yaudah, yuk ayo bikin studio. Tapi itu perjuangan dia melawan pertempuran lawan hatinya loh. Ketika tahun berapa Bang keluar? 2008 ketika dia Berat sih memang. punya ekspektasi tersendiri sih menurut gua. Gua punya ekspektasi gua harus membangun ini, membangun keluarga yang gini. Setelah itu ketemu apa musiknya nongol lagi dan ketemu mungkin orang-orang yang tepat mungkin ya. Iya. Orang tepat dan teman-teman lama dengan nama band yang juga lama Ya juga. udah pernah. Jadi mungkin udah jalannya kali begini. Hmm. Ya, masih seru sama saya Papa Dede kayak ini. Ya kebetulan kan ya. Emang kalau segala sesuatu dari hati emang sih. Iya, Enak. pasti ada aja jalannya gitu. Mau famous, mau terkenal itu menurut gua sih bonus sih. Nah, itu nomor Nomor kesekian sekian lah. lah ya. Yang Kalau penting kan gua sih kalau- pribadi ya. hati kita enak, juga. Apa Ngejalaninnya enak, ya kan? chemistry-nya ada. Betul. Nah, itu Betul sekali. mau gimana juga lo mau gimana tinggal pilih aja, banyak pintu gitu kan gitu. Didukung lagi sama ini lo ketika ini gua lebih support lagi dari segi passion. Iya, segi fashionnya Satu juga. dari segi apa dari segi emang nih dari hati musik dapat, didukung dengan Iya. visual kita ini dapat. Terus ya. kebetulan kita ya gue juga sendiri gue nabung ya istilahnya gue buat kedepannya kan. Akhirnya gue pikir gue buat studio aja karena kerjaan gue juga kan memang di Berhubungan rumah kan gue kalau misalkan gue latihan ke studio keluar nyita waktu waktu, banget. macet, ya. Sementara misalkan takutnya ada lemburan kan di sini. bisa dikerjain. Gue bisa sambil latihan sambil kerja. Benar. Kayak tadi kan gue tiba-tiba cabut. Iya. Ya gue ketemuin sama Karyawan. karyawan gue dulu gitu karena buat izin mau kemana. Nah kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk mempermudah gue, biar gue bisa ngeband juga, kerjaan gue juga nggak ketinggalan. Udah gue akhirnya memutuskan untuk bikin studio ini gitu. Ini juga kolektif, jadi gue bikin. Nah Tony kebetulan punya drum, ya nggak tahu pokoknya ada aja jalannya. Tony punya Kalau drum, lihat sih ya. dia udah ada gitar, udah ada ampli. Tiba-tiba ada yang jual ampli murah nih, ini ya udah kita patungan beli pelan-pelan sih. Akhirnya jadi studio. Ya udah kita jadi nggak berat juga untuk ngejalaninnya kan. Kalau misalkan latihan dulu di luar udah gitu bayar lagi ya kan. Ya maksudnya kan proses kalau membuat ini juga ada proses jatuh bangun. Iya, kan? iya. Mungkin tadi lo cerita tadi banyak jatuhnya juga kan. Iya, Banyak. nggak gampang juga Nggak sih gampang memang. sih. Ketika ya
nggak tahu sih gue, kalau menurut gue sih nilai kesuksesan gue juga bingung nilainya dari mana. Yang penting kan ya itu tadi, balik lagi kalau kita hati bener. kita yang enak, mau apa juga pasti ada jalannya gitu. Semoga jadi inspirasi juga buat gue pribadi. Ya karena Siapa tahu abis itu Nazar ya kan. ya Nazar. Nazar. Bener, Nazar apa ya gue? Tapi emang hampir begini loh. Ya secara pribadi ya ini juga impian gue sih sebenarnya. Punya kayak gini, maksudnya emang ingin terus punya studio, punya apa? Ya punya sesuatu yang emang untuk kehidupan sehari-hari segala macam gitu. Maksudnya Kerjaan iya dikerjain, gitu, pengen juga iya. masih emang apa ya kayak semacam impian ideal sih kalau menurut Iya, gue. iya. Tapi kan itu tadi profesi sama tapi rezeki berbeda kata dia tadi kan. Makanya ketika ada orang plagiat bodo amatan lah gitu kan. Jadi gue mau nggak mau pusingin segala macam gitu. Banyak hal yang kadang kita pusingin tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi, malah kita ribet sendiri. Segala sesuatunya iya, kayak buyar, malah nggak bisa dikerjain gitu Iya. kan. Tapi lo juga nunjukin lo di sini ya kan. Ya, jadi di sini nggak semua produk perceraian itu gagal gitu kan. Biarpun banyak juga yang gagal gitu, tapi kan sebenarnya kan ngasih motivasi lo dari sini gitu. Ya kenapa gue bikin Young Sky ini kan. Ternyata menarik ya kan. Menarik lo. Semua menurut gue sih semua hal menarik sih, Lid. Baik. Amin. Amin. Kenapa lo nggak suka gitu? Padahal dia tuh mendekati jalan famous kalau menurut gue sih. Karena Apa? nggak tahu ya, nggak tahu kenapa itu kayak nggak, bukan, gue nggak pernah memimpikan itu sih. Ngerti ya sih? Contoh apa nih untuk di Sekarang gini, pas waktu itu gue sakit ya, gue bilang malu gue pengen Nazar itu, gue cuma pengen sehat men. Gue sesimpel itu. Sehat lebih segalanya sih ya. Sehat aja, karena gue ngerasain sakitnya itu bikin gue Tuh di sini. bikin gue tuh nggak bisa nggak ya sih Bang? Iya. Oh gini, salah satu trigger adalah bokap gue cancer, meninggal cancer. Dan gue ingat sepanjang hidup dia tuh dia selalu minum, dia ngerokok daging merah dan seafood, tahu gitu. Gini ngerti ya sih, lu juga jadi kadang-kadang kayak gue pas ngeliat bokap gue sakit gitu, sampai dia harus disuntikin morfin tiap hari gitu sampai detik dia meninggal. Terus gue ya terus waktu gue mikir worth it nggak sih dengan segala rasa sakit dia itu untuk something yang dia makan 20 menit habis. Kenikmatan sementara. Pada akhirnya dia kehilangan nggak bisa lihat cucu dia. Pada akhirnya gue tahu dia pengen hidup, gue tahu gini, bokap gue nggak pernah religius, tuh nggak pernah berdoa. Tahu dari mana? Dia selalu bilang gitu ke gue. Dia ateis. Ya pokoknya kira-kira begitulah ya. Dan gue liat dia berdoa tuh pada di deathbed dia, pada saat dia meninggal. Orang yang secuek itu nggak percaya apapun, pada akhirnya dia meminta untuk dia diberi hidup, ngerti gak sih? Jadi di situ gue ngeliat lo sampai semua beliefs lo yang lo nggak percaya, lo percaya, lo sampai mau nggak mau lo percaya karena lo pengen sesuatu gitu. Lo pengen, panjang lo nggak percaya. Nah, lo pengen rasa sakit lo itu entah apapun itu diambil gitu, ngerti gak sih? Iya. Dan pada akhirnya gue mikir nggak ada makanan kayak apapun juga, atau mabok seenak apapun juga yang worth it sama semua penderitaan dia itu. Pas gue lihat, gue bener-bener kaki dia tuh udah sekecil ini, kayak sekecil tangan gue, karena dia udah lama banget nggak jalan, ngerti gak sih? Jadi gue bener-bener, gue nggak mau, gue ngeliat dia tuh gini. Kalau gue mau dibilang cita-cita gue pas ngeliat dia, gue nggak mau jadi dia saat itu. selamanya sampai gue tua. Kalau gue bisa apa yang gue lakukan, kalau gue bisa nggak makan mecin, kalau gue bisa nggak makan pedes kegilaan, atau gue nggak makan makanan pengawet atau kalengan atau instan atau apapun yang bisa gue kerjakan untuk gue nggak mencapai titik itu, gue akan kerjain. Karena bagi gue pengen sehat, gue nggak mau anak gue ngeliat gue begitu karena itu painful gitu. Dan lo akhirnya mengalami juga hal yang sama kan? Gitu. Iya. Ini dari alasan sisi kesehatan jatuhnya ya. Iya. Kesehatan tubuh. Balik lagi tadi ke mengambil sikap untuk vegan sama vegetarian gitu kan. Tapi setelah lo ngejalanin ini nih vegan sama vegetarian ini,
apa nih yang lo dapet nih dari hal apapun lah di hidup lo gitu, dari segi psikis, dari segi apapun ketika makanan yang lo konsumsi gitu, ada Kalau kita tuh ngerasain emosionalnya ya Om, lebih stabil. lebih stabil. Jadi emosional kita lebih stabil. Biarpun klien marah-marah menungguin. Wah dulu tuh tukang ribut lagi. Iya ketahuan. Dulu gue tuh tukang ribut. Kalau no? Dari nada ngomong. Iya tukang ribut. Kalau sekarang gue tetap ngomong gini karena ini udah bawaan gue yang dulu. Gak mungkin bisa dirubah. Nggak bisa. Itu udah gaya ngomong gue. Iya baik. Tapi kalau Pada nyampe aja lah. Iya. tapi kalau gue dulu ngobrol sama lo nih, kalau ini gue yang dulu, kalau ada yang masalah ngomong Gue potong, gue tahu. Lo ngapain sih nanya-nanya gue? Ya udah. kalau on the spot itu nih gue yang dulu, gue pasti emang ngapain? Siapa? Ya? Oke. Terus kenapa? Ngerti ya? Tapi sekarang gue udah nggak kayak gitu, gue udah nggak separah itu maksud gue. Gue juga. Jadi gini, yang gue ngerasain tuh satu itu, badan lebih fit. Aduh, belum apa lagi tadi bilang. Apa? Badan lebih fit. Ya kalau lo juga ngerasainnya gimana? Iya, gue lebih fit juga sama. Lo udah nggak getak gitu lagi. Udah nggak ngerti. Apa ya? Dulu kan gue langganan sakit kepala tuh, selalu. Keluarga dia tuh kolesterol, bokapnya dia meninggal jantung lagi nonton TV. Juga. Apa, Jadi emang paru-paru dari juga. pengalaman yang udah ini akhirnya ditambah lagi sama pengalaman itu akhirnya dia terus Nah, nazar. terus udah gitu juga gue kan riwayat dulu gue yang mengkonsumsi yang enggak dulu kan Nah, kayak gitu. itulah ya. Nah, itu faktornya juga. Karena teman-teman gue yang seperjuangan gue ya, maksudnya Lewat. udah almarhum banyak Gue 13 orang baik. Iya, iya itu dia makanya. Itu yang bikin gue mikir, aduh jangan sih? sampai deh. Mungkin kayak almarhum Ruli ya, ini sih pandangan gue. Jadi mungkin dia mau sehat, dia mau kurus. Sementara pada saat itu mungkin badannya dia juga udah nggak kuat untuk diforsir olahraga. Dan waktu itu kan terakhir dia olahraga ya Tony. Jadi emang rajin lari itunya. Ya, mungkin kadang-kadang kan mantan itu emang nggak kuat, udah nggak sekuat dulu gitu. Jadi harusnya nggak boleh diforsir. Nah mungkin bawaannya dari situ jadinya lari ke jantung atau kemana. Itu gue juga udah nggak forsir olahraga ya. Waktu itu kan gue gila sepedahan memang berapa kilometer, cuman pulang-pulang punang-punang gitu kan, pulang-pulang pusing Iya, gitu. kan kalau mereka sih apa? Ada batasnya, Ada gitu, batasnya, iya. ada batasnya. Betul. Jadi tubuh kita tuh udah porsinya udah berkurang, nggak bukan umur 20-an lagi. Kalau umur 20-an lagi kan mau dikata 2 hari begadang apa gitu kan, cuek aja gitu kan. Kadang main bola sejam masih kuat, iya, kan? makanya. Sekarang begadang aja main bola udah nggak kuat kan? Iya. Beda. Nah sekarang ya gue sesuaikan aja sekarang ya, ya gue batesin misalkan gue kadang aja latihan gue suka ketiduran, tanya aja tuh nih, Bun lo tidur lagi latihan kan, ngantuk gitu ya, kayak gitu udah bawaannya memang udah pagi udah umur kepala 4 Karena jadi dia kan, udah biasa tidur dengan jam normal. sekarang gitu jadinya. Itu ya, dicari loh rate usia 40 tidur normal loh. Gue Iya. gue sendiri nggak kelar loh dari usia 19 sampai sekarang lah, hampir 25 tahun. Jadi nggak normal loh. Tidurnya. Pola tidurnya 25 tahun nggak normal. Udah dari lulus SMA udah kan terbang ke jalan sampai sekarang nggak normal pola tidur tuh. Itu kenapa mata lo setun terus ya? Ya mungkin nih bawaan lahir. Setelannya nggak tahu juga itu dah. Gue malah pengen pola tidur normal. pengen banget. Boleh tanya dan gue tidur jam berapa tiap hari? Jam berapa sih? Pagi jam 5. Baru tidur tuh. Iya, Oh insomnia. gak insomnia. Tambah lagi banyak pikiran mungkin kalau Tidur cepet bangun. Oh gitu. Iya, itu. tua itu. Iya. Kalau lo tuntutan, deadline lo ya beda. Pikiran kalau sama. Emang itu susah lo nyari tidur normal ya. Lo beruntung banget, Bay. Iya, Itu makanya karena makanya gue belinting rokok itu kan. Oh, berhenti Ngerokok. rokok. Tadinya Yakin lo? Serius. Jadi ngerokok itu Tadinya kan Mulai sekarang gue ganti rokok. Tadinya gue berhenti ngerokok lo baca deh, itu ngaruh ke pola tidur. Serius nih?
Gue tadinya kan narikan rokok batur. Nah, sarung ambil, kain. iya, ambil, minta, lu minta mulu beli dong. Ya, lama-lama sekali waktu gue terakhir itu gue lagi kostum party Halloween tahun berapa itu ya, waktu lagi jadi Google 5 tuh ngerokok sekalinya mau ngerokok nih, aku ngerokok. Minta dong. Kayaknya rokoknya udah masuk angin rokoknya. Enggak, udah Dipak. 2010 apa 2010? Udah lama di Udah lama ya? waktu itu gue bareng Di klien-klien gue. bengkel naik pak. Bengkel naik pak. Gue udah tutup ya. Nah, waktu itu lagi Terus buka. lagi buka. Lagi buka lagi, pokoknya udah ini. Revival bengkel Revival. Gue pas ngerokok anjing udah nggak enak nih, udah gue buang, udah gue berhenti dari situ. Gue udah nggak ada interest lagi. Sampai sekarang. Karena awalnya nggak interest, bukan gini, gue nggak mau beli rokok. Tapi kalau ada teman gue bawa rokok, gue ngerokok. Biar nggak culi. Oh, gitu. Tapi enggak, maksudnya awalnya gitu, berhenti beli, gue mintain teman, tapi lama-lama ada satu trigger, ya itu yang gue ngerokok. Gue isep itu udah nggak enak rokoknya. Tapi itu berpengaruh ke pola tidur ya? Berpengaruh. Langsung tidurnya langsung normal. Ya jadinya ya ngemil sih, memang makan makanan ngemil gitu-gitu. Tapi emang tidurnya jadi lebih enak. Sama yang paling ngaruh banget tuh pas kita udah minum jus ledri lagi. Nah, jus Ledri. ledri tiap pagi. Bersama Dr. Henry. Jus ledri yang khususnya jus ya. Ada. Bukan jus ledri sayur. Yang gede. Kalau ledri sayur tuh pahit banget. Pahit. Ledri apa nih? Yang gede tuh, Yang yang batangnya batangnya gede. gede-gede itu. Itu rasanya manis. Enggak, hambar. Justru Jadi, enggak pahit. enggak, tapi tawar aja. Tawar aja. Jadi kayak air tawar aja, cuman agak ada rasa seledrinya. Sampai halus banget tuh. Blender wah. Di Iya, blender, iya. di blender. Nanti sarinya. Terus kasih ragi, fermentasi itu Ya lo mah kreatif bener. Nah itu pengaruh. Gue minum Itu jus ngaruh ledri itu waktu pagi. itu gue kayak belajar soal hal-hal kayak gitu. Karena gue pengen kualitas hidup kita tuh lebih baik gitu. Salah satunya cukup tidur. Karena pengaruh itu tidur tuh ke ginjal, liver. Pengaruh itu. Karena basically ya emang dari pengalaman bokap segala macam. Terus riwayat hidup gue begitu kan. Gue juga kalau begadang gue udah nggak kuat tuh. Gue udah Jam 10 udah. udah ngantuk, jam 11 udah ngantuk tidurin. Tapi ada sekali waktu memang nggak bisa tidur. Pernah. Itu deadline pasti. Biasanya enggak, kalau lagi excited. Biasanya kalau lagi seneng misalkan nemu ide nemu ide atau enggak, gue baru rekaman, gue seneng dengerin rekaman gue yang Ya, kemarin, hasilnya gue sering tuh, bisa ya kan? tidur. Puas banget nih kayaknya. Kalau enggak ada yang gue hasilkan, misalkan mungkin atau enggak beli barang gitu, wah gue juga pengen mau mainin begadang. iya gitu. Tapi itu juga begadang ala dia, bukan begadang serius yang kayak lu jam 4 pagi. Paling ya jam Lu 12 daripada jam 1 serius. tidur. Apa tadi yang terakhir itu apa? Apa tadi? Bokek serius. Serius bokek serius. Enggak, soalnya maksud gue gini, bokek serius tuh maksud gue gini. Zaman dulu gue di sekolah fashion, temen-temen kan waktu zaman gue beasiswa itu ada di Esmo. Temen-temen gue kan kaya. Sementara gue susah beneran gitu. Susah serius apa gimana? Susah serius. Susah serius. Sementara gue mempelajari orang tuh suka ngomong, apalagi anak orang kaya suka ngomong gini, bokek deh. Padahal enggak. Jadi bokeknya tuh dalam arti lo sebenarnya masih ada duit, tapi bokek lo tuh lo asal ngomong aja. Lo ngomong bokek sebenarnya keluarga lo juga nggak struggling, lo punya rumah di Amerika gitu. Lo nggak bisa dibilang bokek, tapi lo ngomong gitu aja karena lo kayak lagunya Pulp Common People, tau lo? Itu penggambaran dari dunia Orang yang waktu kaya itu gue yang sok jalanin bokek. tuh gitu. Lo sebenarnya keong, tapi lo sok bokek, sok aja gitu. Kayak waktu itu gue lagi susah banget, gue ngerokok Samsu. Kalau biar irit, gue kalau udah habis ngerokok gue gunting, habis itu gue gunting kain, bisa nanti gue baks lagi gitu. Pada saat itu gue lapar, perut gue kroyok-kroyok, tapi gue nggak punya duit buat beli makanan gitu. Gue cuma Ini baru serius nih bokehnya. Ya, gue serius. Gue pengen makan tuh, cuman gue bokeh banget, gimana ya gitu. Terus gue inget temen gue 2 orang yang kayak abis gitu ya, yang kalau ada libur sebentar di luar negeri. Terus dia bilang ke gue gini,
kenapa Liv ini kayak sumpah banget. Enggak sih, lagi bokeh aja. Ih sama dong, kita juga lagi bokeh. Tapi sambil dompet dia Jatuh. 5 juta. Jatuh, Enggak, dompet dia tuh merek-merek yang 5 juta, sepatunya dia merek apa, terus dia menyamakan diri dia sama gua yang pakai sendal jepit. Tapi lo hidup di lingkungan bokeh nggak serius sama serius dengan lo tetap di sekolah modeling ya? Sekolah fashion. Sekolah fashion. Kalau model lu nggak lihat gua pendek gini, apa yang mau dimodelin? Di sekolah fashion itu lo struggle gimana? Dari sampai lo Karena sekolah itu lo gitu. ini apa beasiswa itu. Karena gua kan dulu gini, dulu ada masa gue suka dijulukin macan lomba sama temen-temen gue. Jadi gue dapet duit dari menang lomba. Lo struggling. Nanti itu buat gue kasih ke nyokap atau tiba-tiba gue bantuin adik gue apa hal kecil gitu. Jadi gue bisa dapet opportunity gitu biasanya karena gue ikut lomba. Tapi ada pernah nggak yang memang salah satu media cetak lah tadi yang angkat tema kisah lo itu? Ya gue sih kalau mau diceritain struggling gue nggak pernah mau ceritain. Jadi yang tahu struggling gue hanyalah teman-teman deket gue. Dan dia Gue nggak pernah umbar-umbar. Waktu sempat gue di approach orang untuk nulis buku soal masa susah gue sampai gue nggak mau karena Sukses. gue nggak mau aja, gue nggak mau something yang personal dari gue Di-expose. orang Ya, tahu, kan. di-expose dan somehow gue cari duit dari situ dari kesulitan itu. Terserah ya, orang ada yang bilang lu nggak mau banget ngasih inspirasi ke orang, bukan itu. Gue cuman karya kan? gue cuman nggak mau aja gitu. Ya udah Titik gitu. Iya. Nggak usah paksa-paksa gue bawa aja dulu, gue nggak mau gitu. Ini pernah ada yang membuat gitu. Ya sempat gue di approach untuk bikin buku sekitar 2 kali. Dan lo tolak tuh. Enggak, terus habis itu gue sempet apa sih ya kayak gitu-gitulah ditawar-tawarin. Dan kalaupun gue interview untuk media pun biasanya gue nggak cerita something yang personal sih, lebih kayak yang ya udah lebih kayak permukaan aja gitu. Tapi tetap maksudnya mau di belakang. Lo gue tuh ketemu Maya tuh gara-gara itu. Waktu itu gue pas gue lagi dapet, jadi pas gue lagi di London gitu ya, gue mikir pas gue Maya lagi juga pasti di London juga. enggak, dia nggak di London, cuma dia lagi di Jakarta. Cuma saya pas gue di London gue mikir habis gue lulus dari sini gue mau kemana ya, maksudnya habis gue balik ke Indonesia gue mau ngapain. Dunia fashion tuh bukan dunia murah, gue bukan nggak punya bapak ibu pejabat yang bisa bayarin gue fashion show di hotel gitu atau sejenis itu. Gue bukan orang mampu, dan dunia fashion itu lo either ngasih baju gratis atau apapun untuk lo dapet exposure, kalau enggak ya lo nggak bisa gitu. Jadi abis itu gue mikir, Nah dia ke London juga dari menang lomba. jadi abis itu gue mikir gue kayaknya mungkin balik gue nggak di fashion kali dalam pikiran gue, walaupun gue suka, cuman gue nggak mau bermimpi ke situ gitu loh. Jadi pas gue balik gue sempat kayak di interview media di sini soal yang gue udah tulis soal itu, dan Maya lagi di kafe atau di mana terus dia baca majalah yang ada gue nih. Langsung ngomong. Oh ya semua ini gaya gue nih, gue suka gayanya. Dan Kan itu fotonya. berlanjutlah terus aja. Ya itu di calling tuh, datang dia calling ke majalah itu, minta kontaknya dong, kasih kontaknya, langsung kontak dia, ketemuan di Aksara waktu itu gitu. Tapi seenggaknya peran media ada juga lah di situ ya. Ada. Ya ada peran media. Ada. Jadi gini. Tapi lo nggak Gua- pengaruh ini sama nggak, media. jadi gini, gue bukannya anti media, enggak. Tapi gue nggak mau itu membahas sesuatu selain kerjaan. Dan karya. Ya. Misalnya itu gosip atau kesulitan masa kecil, gue nggak mau. Tapi kalau lo mau bahas sesuatu, Yang entah karya. itu trend fashion, entah itu tutorial desain, ayo. Tapi kalau lo mau, nggak mau jual kisah lah. tapi kalau jual kisah sedih, gue nggak mau. Setuju sih, maksudnya orang mendingan lebih tahu ini karya lo, ini karya lo. Oh, basically Lo. gue gini sih, gue nggak mau dikasihanin orang. Gue dari dulu nggak mau dikasihanin orang, jadi dikasihanin orang tuh sangat menyedihkan bagi gue. Jadi itu bikin gue jadi mengasihani diri gue sendiri, dan gue nggak mau. Itu bikin gue jadi lemah. Dan gini, nggak semua orang ngelihat lo kesian lagi. Sometimes orang ngelihat lo, dia nyukurin lo dalam hati. Tapi secara visual kasihan. Kayak kasihan, tapi enggak. Itu gue pelajari. Itu bener-bener gue Benar. pelajarin setelah gue dewasa ini. Nggak semua orang lagi denger cerita lo, peduli lo mau hidup lo susah apapun. Kalau dia nggak pernah mengalami posisi lo, dia cuma ngeliat lo kayak kamu cerita lo cepat selesai.
atau ngerti gak sih? Ya paham. Atau orang bakal ngelihat lo ngejudge kayak lo kenapa susah gini, mungkin lo karma lo kali karena lo ngerti gak sih? Jadi gue nggak mau itu dilakukan gue, jadi gue better nggak usah cerita. Nih gila obrolan mantap nih hari ini nih. Hampir ini kepanjangan waktu, jadi kalau main bola nih 2 kali 45 menit perpanjangan waktu, penalti 100 orang nggak gol-gol nih tadi. Makasih nih di Yom Sky namanya. Yom Mari sekarang kita thank you. play. Oh. Tapi lo Dari tadi ya mau dijelasin Young Sky lo, Young Sky gue tadi sempet agak ini apa ternyata gue baru tahu di akhirnya itu singkatan. iya Yom Sky, Yom Mari sekarang kita play. Yeah. Kayak gitu. Playnya maksudnya main ke sini, Iya. langsung terus memainkan kamera juga, memainkan emosi lo dari tadi kesel banget. Kayaknya lo agak pengen gue banting, tapi banting lembut yang cuma gini, gitu loh. Nah, jadi ada ini musik metal yang lo suka apaan, Bay? Meta. Iya, musik metal. Gue ngapain rock and roll, lo udah musik rock and roll, motel aja langsung. Motel, apa tadi? Metal, musik motel gitu. Metal gue nggak banyak dengerin, cuma Metallica sih Metallica. yang nyangkut di gue. Nanti gue kasih referensi lo nih. Itu genre tuh atmospheric black metal. Ada di YouTube-nya ada. Oh gitu. Itu band-band kegelapan. Kenapa lo gini sih? Ya karena gelap. Oh, Kalau gelap iya. dingin gini. Itu ada Korea nanti, ya kan? Korea ntar gue kasih. Dia atmospheric black metal tuh, nuansa alam yang dingin mencekam. Di Yom Sky, Yom Mari sekarang kita play Korea bareng Olive dan Bang Bayu yang udah menemani saya dari jam berapa tadi? Lupa. Dari jam 3, gue kesini jam 3. Oh, jam 3 ya? Iya, jam 3 sampai jam 8, 5 Ini loh yang dia tadi selalu menarik perhatian. itu gua. Sikil. Jempol Siki lah. Ini hampir 7 gunting kuku patah. Beneran ini keras banget ya, dia tahu datanya deh. Ya terima kasih di Yom Sky, yuk mari sekarang kita play Korea. Terima kasih, thank you.